Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali jumpa lagi dalam Bincang iNews bersama saya Dita Rahayu. Pemirsa, ngopi tampaknya menjadi tren di kalangan milenial zaman sekarang, namun sayangnya masih belum banyak yang tahu bahwa sebenarnya Indonesia, termasuk Pulau Lombok, sebenarnya kaya akan jenis kopi yang layak untuk bersaing di tingkat internasional. Nah, untuk itu saat ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan pegiat kopi. Yang pertama ada Bapak Huzaini Areka dan juga Bapak Giri Arnawa. Selamat siang Bapak Giri dan juga Bapak Huzaini. Selamat siang. Ya, kabar baik hari ini Bapak ya? Ya, sehat? Alhamdulillah. Ya, baik. Ya, Bapak bercerita tentang kopi nih. Kebetulan saya juga termasuk generasi milenial, Pak ya. Dan mungkin saya ingin tahu lebih banyak bagaimana sih kopi-kopi di Indonesia. Nah, mungkin kita bisa mulai dari bagaimana kisah perjalanan Bapak nih untuk mengenali kopi-kopi yang ada di Indonesia. Mungkin dari Bapak Giri. Baik, terima kasih Mbak Anita. Jadi kopi Indonesia itu sejarahnya ini sekarang kita sudah memasuki gelombang ketiga kopi dari gelombang ke-1, gelombang kedua. Gelombang ketiga ini sudah bagaimana teknik brewing, kemudian bagaimana consumer atau kopi lover ya, pencinta kopi ini memahami kopi itu berdasarkan pada sumber kopi itu sendiri. Kalau Indonesia kan ada kopi jenisnya, ada kopi Robusta dan Arabica, ada juga Librica, tapi yang terkenal sekarang Robusta dan Arabica. Secara global Indonesia adalah produsen kopi yang terbesar ketiga di dunia ya, setelah Kolombia kayak gitu, kemudian Vietnam. Sekarang malah kita turun ke 4. Kemudian kalau kita bicara tentang tren konsumsi kopi di nasional di Indonesia, domestic consumption itu tumbuhnya 8% per tahun. Sementara produksi kita, kopi kita hanya 1%. Jadi ada gap 7% yang harus kita dorong, baik semua stakeholder mendorong tentang pertumbuhan kopi itu sendiri, sehingga tidak menjadi pusat pasar, jadi import nanti kopi kita, konsumsi kita karena penduduk banyak, jadi 8% tumbuhnya, produksi kopi kita 1%. Tidak sebanding gitu Pak ya? Ya, tidak sebanding. Itulah makanya saya pribadi dengan dukungan dari beberapa lembaga ini mendorong untuk terus melakukan upaya-upaya mencari potensi-potensi kopi yang ada. Baru terakhir saya udah bulan Maret kemarin selama 4 tahun di Papua untuk mengembangkan, untuk melihat potensi kopi Papua dengan varian-varian kopi yang masing-masing. Dulu di Papua hanya dikenal kopi Wamena, tetapi ternyata setiap lokasi, setiap pegunungan ini punya ciri khas kopi masing-masing, karena kopi ini, kopi Arabica terutama itu akan ditentukan oleh ketinggian. Kalau di atas 800 mdpl itu adalah Arabica, kalau di bawah itu Robusta. Nah, kita ingin mencoba mencari bagaimana penduduk kita konsumsi kopi itu kopi sehat, bukan kopi-kopi yang kopi sehat berarti kopi yang memang standar dengan pasar konsumen, standar konsumen dan sebagainya. Kalau kita bicara kopi komersial itu kopi instan, hanya 2% kopinya, 2 gram kopinya, 6 gram creamernya, kemudian 12 gram itu gulanya. Jadi yang banyak adalah diminum gula dan creamer, itu yang bikin kadang obesitas, kadang bikin gula. Padahal sebenarnya kopi itu kopi sehat. Kalau Arabica itu adalah kopi sehat. Sementara di Lombok sendiri di NTB, kopi ini potensinya banyak ternyata. Saya sudah ke lapangan, di Sapit juga potensi ada, di Sembalun banyak juga. Sampai Sajang, Sambeli kayak gitu juga sudah banyak. Kemudian di Lombok Tengah juga banyak juga, di daerah Batu Kliang seperti itu. Jadi sekarang pencinta kopi ini lebih mau mencari originnya, asalnya, single originnya dari kopi yang ada, sehingga dia tahu dari mana kopi itu, bagaimana proses budidaya, panen, pasca panen, kemudian roasting. Jadi itu yang perlu kita dorong oleh pelaku-pelaku stakeholder di daerah sini, khususnya di NTB. Ya, selama beberapa tahun belakangan Bapak Giri sudah ke daerah mana saja di Indonesia untuk mencari tahu kopi mana yang sebenarnya yang paling baik, Pak?
Saya kan sudah sejak lama ada di Aceh, pernah bekerja di Sumatera Utara, udah kerja, sudah juga ke Toraja, Enrekang, kayak gitu ya. Kemudian terakhir di Papua kami, NTT juga ya, di NTT itu ada di daerah Flores, sampai Ruteng, Jawa, sampai ke Ende, itu kan kopi-kopi Arabica juga sekarang terus bersaing dalam proses dan masih berlanjut ya, juga Bapak ya perjalanannya. Dan Papua dari sana juga, ya, dari sana berarti Bapak juga akhirnya tahu bahwa sebenarnya Indonesia banyak sekali variasi kopinya ya. Mungkin seingat Bapak ada berapa kira-kira jumlah variasi kopi di sini? Sebenarnya kopi itu hanya ada jenisnya, ada Robusta, Arabica, Liberica seperti itu. Tapi varietasnya ada. Nah, di beberapa tempat ada varietas yang lama, itu tipika. Tipika itu varietas lama yang memang punya cita rasa tersendiri. Kemudian ada nanti persilangan lagi, ada lini S795 namanya, itu persilangan dari S288 itu. Varietas itu lebih teknis ke proses pertaniannya itu, budidaya pertanian. Jadi kemarin kami di Sembalun di daerah Sade itu ada kopinya itu tipika. Sama seperti di Papua banyak karena itu diintroduksi oleh zaman Belanda itu. Jadi banyak. Ada juga kopi tipika yang di Sade itu. Jadi ada sama ya, lini S795 seperti itu. Potensi itu harus dikembangkan ke depannya sehingga kopi kita punya posisi yang bagus. Ya, baik Bapak, gini nanti kita akan lanjutkan lagi ya mengenai perjalanan mencari kopi terbaik, salah satunya di Lombok dan juga bersama dengan Bapak Huzaini. Dan tentunya pemirsa kita akan lanjutkan setelah jeda, dan kemana-mana tetap di Bincang iNews.